Shalom Bapak Ibu yang terkasih di Shalom. dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah dibawa oleh Tuhan sampai pada saat ini. Tentu ada maksud Tuhan untuk membawa terus kita pada maksud dan rencananya ketika kita taat dan setia. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2, 7, 8, dan 11. Saya bacakan firman Tuhan tersebut. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi Tuhan Yesuslah yang memperkenalkan kita kepada Allah yang benar, yang memiliki rencana dan anugerah keselamatan, yang bukan karena usaha kita diselamatkan, tapi karena iman kita kepada Dia. Dan yang berikutnya di sini, poin berikutnya yang penting, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi proses iman kita di saat ini itu belum selesai. Tuhan mau bawa lagi, kita memiliki sesuatu iman yang jauh lebih besar dari apa yang ada pada saat ini. Jadi kita semua mesti sadar bahwa perjalanan kita mengikut Tuhan itu belum selesai, tetapi Tuhan mau bawa lagi pada rencana iman yang jauh lebih disempurnakan. Dengan jalan apa di sini katakan? Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Artinya ada satu proses panjang yang akan kita lewati. Ada satu masa di mana kita harus mempertaruhkan kepercayaan kita sepenuhnya atas rencana baik, yaitu iman kita disempurnakan. Di 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 4 ayat 1 di situ katakan, karena Dia telah menderita penderitaan badani, maka kita pun harus memperjatai kita dengan pikiran yang demikian. Artinya di depan kita barangkali ada lembah, ada padang gurun, ada sungai, ada padang rumput hijau yang akan kita lewati. Sebaliknya atau sebaiknya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semuanya. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi maksud baik Tuhan untuk membawa kita pada satu proses penyempurnaan iman, dasar atau motivasi Allah adalah karena kita anak-anaknya. Jadi kalau untuk sementara waktu kita harus melewati satu proses yang menyulitkan, duka cita, seperti saat ini, maksudnya itu adalah justru karena kita anak. Sehingga kita pasti dididik oleh ayah kita. Dididik dalam hal apa? Dididik dalam hal iman agar menjadi lebih sempurna. Nah, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, ya, dikatakan, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Artinya, Tuhan tidak mungkin membebaskan kita dari satu pencobaan yang semua orang pasti mengalami. Jadi karena kita anak, terus kita dibebaskan dari hukumnya, kita dibebaskan dari kewajiban. Itu bukan pola didikan anak, tetapi dalam pengertian Allah untuk mendewasakan kita, kita semua memang harus mengalami setiap hal atau hukum dunia ini, di mana orang lain mengalami, kita juga akan mengalami. Tetapi justru dari proses yang sama itu, pada akhirnya hasilnya
akan dibedakan antara saudara dan saya serta orang-orang lain di luar sana, karena maksud dari semuanya itu untuk kita semuanya adalah Allah ingin membawa iman kita semakin sempurna. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah, yang jadi pertanyaan, maksud Allah baik, maksud Allah ingin menyempurnakan iman kita. Tetapi karena apa kita berduka cita oleh karena maksud baik Allah itu? Ya, karena hukum tubuh kita adalah hukum warisan dosa, di mana hukum warisan dosa itu tidak mudah untuk kita dibawa pada cara hidup kudusnya Tuhan, pada kehendak Tuhan itu. Sehingga sesungguhnya duka cita itu berasal dari kelemahan-kelemahan kita yang harus kita lawan. Kesulitan-kesulitan, ketidaksenangan kita, keterbatasan kita dalam tubuh ini, dalam pikiran kita, itu yang kita lawan dalam proses Allah mendewasakan kita. Sehingga itu mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian ya menghasilkan buah kebenaran. Jadi artinya kalau orang tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan atau mengikuti prosesnya Tuhan tapi tidak dengan kerelaan, dia tidak akan menghasilkan kebenaran. Kebenaran hanya dihasilkan ketika anak-anaknya tetap bersukacita, tetap taat, tetap setia, mengikuti prosesnya Tuhan. Sekalipun proses itu mendatangkan duka cita. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang berkomitmen untuk menjadikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-muridnya Tuhan, orang yang direncanakan untuk diselamatkan, sekalipun mengalami duka cita, tetapi karena itu proses untuk menyempurnakan iman kita, kita tetap harus maju. Kita tetap harus menjalaninya dengan sukacita. Menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita tahu persis bahwa perjalanan kita harus kita siapkan untuk melewati satu masa yang tidak terprediksi, yang kadang-kala membuat duka cita, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita ikuti dengan taat, dengan setia, dengan sukacita, itu akan menghasilkan buah kebenaran dan damai di dalam setiap hidup kita. Mari saudaraku, di depan kita selalu ada janji kemenangan, dan janji kemenangan itu Tuhanlah yang menetapkan. Tetapi baiklah kita mempersiapkan diri sepenuhnya untuk melewati satu perjalanan panjang yang Tuhan sendiri akan bawa. Apa yang dibutuhkan, kita rela, kita taat, kita setia, menjalaninya dengan sepenuh hati, karena pada akhirnya kita akan ditetapkan buah kebenaran dan damai yang melimpah di dalam setiap hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa pada pagi hari ini untuk berdoa bangsa dan negara, umat Tuhan, agar tangan Tuhan dan jamahannya melanda bagi kita semuanya yang pada akhirnya memuliakan namanya yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.